Sokrates, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sophie segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri dekat meja dapur. Sophie memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. Apakah ibu sudah mengambil koran? Tanyanya. Ibu berpaling. Maukah kamu mengambil untukku? Sophie melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran. Dia tidak berharap akan mendapat jawaban dalam waktu dekat. Kiranya di halaman depan koran itu dia membaca sesuatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu cap pos yang terdapat pada kartu ayah? Namun perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. Kamu menjadi sangat tertarik pada koran, kata ibu ketika Sophie kembali ke dapur. Untungnya ibu tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sophie membawa surat mengenai takdir. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain dari sang filosof. Sophie yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang, persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. Sophie yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyesalan. Sayangnya, aku harus mengecewakanmu. Berkenaan dengan undangan itu, kita akan bertemu suatu hari nanti, tetapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menambahkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu merasa perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue atau segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB sesungguhnya tidak menyenangkan menolak undangannya seorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. NB lagi, jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong sampaikan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Dalam salam, Alberto Knox. Sophie telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda, setidaknya pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah diterimanya. Tidak ada cap pos di situ. Bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sophie yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataannya bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan suatu yang misterius. Yang paling aneh dari semuanya adalah selendang sutra itu. Tentu saja sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain. Pasti begitu, dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra merah. Benar-benar. Namun bagaimana benda itu bisa sampai di bawah tempat tidur Sophie dan Albert Knox? Nama macam apa itu? Suatu hal jelas kaitan antara sang filosof dengan Haldemar Knecht. Tapi bahwa ayah sendiri sampai salah menulis alamat itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sophie duduk sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara hal dengan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga bertemu dengan Hal. Dia
balik shot itu, kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang tertulis di belakang. Adakah suatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari dalam. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sophie tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis dalam amplop putih dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba dia mendapatkan gagasan jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkannya amplop coklat itu. Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu, atau dia seorang wanita, dan dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria wanita itu memberitahunya tentang sang filsuf. Saat itu menyebutkan bahwa utusan itu kecil. Mungkinkah dia seorang anak? Adakah suatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu. Misalnya, karena terlihat telanjang. Tapi apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika suatu itu wajar, pikirnya itu sama bagi setiap orang. Jadi pastilah masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini kebanyakan orang menganggapnya wajar, meskipun hal itu dilarang keras banyak negara. Inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikut adalah orang yang bijaksana adalah yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana siapa? Jika dimaksudkan sang filsuf adalah bahwa seorang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia, lebih bijaksana dibandingkan seseorang yang hanya mengetahui sedikit tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya. Ya, itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, tapi semakin dalam dia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak kita ketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal paling tol yang diketahuinya adalah orang bersikap seolah-olah mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati berasal dari dalam. Tapi bukankah semua pengetahuan masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk tidak mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya, dan dia baru benar-benar mengetahui suatu ketika dia telah menambah suatu pengetahuan pada diri sendiri. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksud orang dengan pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketika pertanyaan pertama, tapi pernyataan berikutnya begitu aneh sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahwa jika seorang merampok sebuah bank itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Apakah itu berarti bahwa jika seorang perampok bank merampok sebuah bank itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal yang tolol mungkin mereka saling sesudahnya. Justru karena mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang sedang mendekat. Dengan suara tak terengah-engah, saat berikutnya seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat yang dijatuhkan di kaki Sophie. Itu begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya dan si labrador keemasan telah beralih masuk hutan lagi. Begitu semuanya berlalu, dia
perlu bereaksi. Dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, kehilangan seluruh perasaan akan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi itulah utusan yang termasyhur. Sophie mengembuskan napas lega. Jika itulah sebabnya mengapa pinggan amplop itu basah dan ada lubangnya, mengapa ini yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Kini akalnya bisa menerima saran sang filsuf agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia tidak menulis surat kepada sang filsuf. Dia mungkin tidak selalu cerdas yang diinginkannya, tapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih. Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan selama sekali keinginannya memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knox. Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membaca filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tapi jangan khawatir, kelakuannya sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Perlu juga kamu ketahui bahwa namanya bukan tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut. Tapi kita akan mengurusi hal itu. Hermes juga memberikan namanya untuk kata hermetik, yaitu berarti tersembunyi atau tak terjangkau. Bukannya tidak cocok dengan tugas Hermes untuk menjaga agar kita berdua tetap tersembunyi satu sama lain. Jadi si utusan telah diperkenalkan. Tentu saja dia akan datang kalau namanya dipanggil dan berkelakuan sangat baik. Tapi kembali pada filsafat, kita telah menyelesaikan bagian pertama pelajaran itu. Aku mengacu pada para filsuf alam dan tindakan mereka untuk tegas-tegas menjauhkan diri dari gambaran mitologis. Kini kita akan bertemu dengan 3 filsuf klasik besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles, masing-masing dengan caranya sendiri. Para filsuf ini mengaruhi seluruh peradaban Eropa. Para filsuf alam itu juga disebut pra-Socrates disebab mereka hidup sebelum zaman Socrates. Meskipun Demokritus meninggal beberapa tahun setelah Socrates, semua gagasan termasuk filsafat alam pra-Socrates. Socrates mewakili suatu era baru secara geografis maupun temporal. Dia adalah filosof besar pertama yang dilahirkan di Athena, dan baik dia maupun kedua penerusnya hidup dan bekerja di sana. Kamu mungkin ingat bahwa Anaxagoras juga hidup di Athena sebentar, tetapi kemudian itu diusir keluar sebab dia mengatakan bahwa matahari adalah sebuah batu merah panas. Nasib Socrates tidak lebih baik. Sejak zaman Socrates, Athena merupakan pusat kebudayaan Yunani. Juga penting untuk dicatat perubahan karakter dalam proyek filsafat itu sendiri. Sementara ia berkembang dari filsafat alam hingga Socrates. Tapi sebelum kita menemui Socrates, mari kita ketahui sedikit tentang kaum sofis yang menguasai panggung Athena pada masa hidup Socrates. Angkat tirai Sophie, sejarah gagasan-gagasan itu sebuah drama dengan banyak babak.